Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Kado maut buat sang bigolo. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Dan nama pelaku dan tempat kejadian kami rahasiakan demi menjaga privasi. Namun walaupun tempat dan nama-nama pelaku dirahasiakan, yang jelas ini tetap kisah nyata dan benar-benar terjadi. Kisah ini diawali dari seorang dokter forensik yang memeriksa sosok mayat. Mayat ini mayat seorang lelaki, namun sebelum penyelidikan lebih jauh, banyak orang mengira kalau mayat ini mayat seorang ODGJ karena dia berkeliaran di jalan dan hanya memakai celana dalam. Kronologis kejadian tewasnya sosok mayat ini berawal dari seorang pengendara mobil box yang melaju di jalanan sepi dan tiba-tiba ada seorang pria yang menyelonong dan akhirnya tertabrak. Dan pria ini hanya memakai celana dalam. Namun untung saja sopir mobil box ini orang yang bertanggung jawab. Dia berhenti dan langsung melakukan pertolongan pertama dan memanggil warga sekaligus memanggil polisi. Pada awal kejadian banyak orang mengira kalau laki-laki ini seorang ODGJ karena penampilannya tidak memakai pakaian dan berkeliaran di jalan. Namun setelah dokter forensik ini melakukan penyelidikan lebih jauh lagi, ternyata banyak ditemukan bekas penganiayaan. Apalagi di paha bagian dalam, tepatnya di belakang lutut sampai pangkal paha itu terdapat sayatan benda tajam yang sangat dalam. Kemungkinan besar pria ini habis disiksa. Setelah penyelidikan dari dokter forensik ini diterima oleh kepolisian, maka pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP di sekitar TKP dan meneliti semua CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian itu. Akhirnya polisi menemukan salah satu CCTV yang berhasil merekam dengan jelas kronologis kejadian itu. Di mana di dalam CCTV itu terlihat sebuah mobil hitam yang berhenti dan dari dalam mobil itu terlihat seorang laki-laki yang dikeluarkan secara paksa. Dan laki-laki ini tidak memakai baju atau cuma memakai celana dalam saja. Setelah mobil ini pergi, laki-laki yang tidak memakai baju ini terlihat dia seperti linglung dan kebingungan. Dia menyeberang jalan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri dan akhirnya melaju sebuah mobil box. Akhirnya laki-laki yang tidak memakai baju ini tertabrak dan langsung tewas. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi akhirnya menyelidiki mobil hitam yang telah mengeluarkan lelaki yang tidak memakai baju itu. Setelah CCTV di zoom terlihat jelas plat nomor, berbekal plat nomor ini akhirnya diselidiki siapa pemilik mobil hitam itu tadi. Akhirnya pemilik mobil hitam ini bisa diketahui identitasnya. Pemilik mobil hitam ini pun diperiksa oleh polisi. Dan setelah melalui interogasi yang sangat panjang, akhirnya diketahuilah masalah yang sebenarnya terjadi. Ternyata masalah ini berawal dari perselingkuhan dari istri sang pemilik mobil. Istri sang pemilik mobil ini mempunyai selingkuhan seorang gigolo. Dan gigolo itu tadi ya orang yang ditabrak mobil box itu tadi. Sang pemilik mobil hitam ini sudah tahu kalau istrinya ini berselingkuh dengan gigolo sudah sejak lama.
Namun, dia ini sengaja mendiamkannya untuk bisa memberikan pelajaran kepada sang gigolo. Istri pelaku ini memang jadi langganan dari si gigolo itu tadi, dan mereka sudah melakukan hubungan yang sangat lama sekali. Sehingga semua chattingan dan obrolan mereka lewat aplikasi chat itu sudah disimak oleh sang pelaku sudah sejak lama. Namun sang pelaku sengaja mendiamkannya. Dan ketika menyimak obrolan chattingan istrinya dengan sang gigolo itu, sangat marah sang pelaku. Di mana di dalam obrolan itu sangat banyak sekali kata-kata yang merendahkan sang pelaku, mulai dari segi fisik, penampilan, bahkan stamina dalam berhubungan dengan istrinya, itu menjadi bahan olok-olokan obrolan mereka. Sehingga sang pelaku ini sangat marah sekali. Namun walaupun marah, dia berusaha menyimpan amarahnya itu, dan tidak menampakkan kalau dia mengetahui istrinya sedang berselingkuh dengan gigolo itu tadi. Pada suatu saat, di sebuah kesempatan yang dirasa sangat tepat, sang pelaku ini mengajak teman-temannya untuk menculik sang gigolo ini. Nah, setelah sang gigolo ini diculik, sang gigolo ini disiksa, dia dianiaya, bahkan pangkal paha sampai lutut itu digores dengan pisau. Sebenarnya sang pelaku ini tidak ingin membunuh sang gigolo, dia cuma ingin memberikan pelajaran yang sangat sadis. Dia tidak bermaksud membunuh. Jadi setelah sang gigolo ini dianiaya, kemudian sang gigolo ini dimasukkan ke dalam mobil dan dibuang di tengah jalan. Nah, akhirnya sang gigolo ini di tengah jalan dia linglung, tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, dia menyeberang dan akhirnya tertabrak oleh mobil box itu tadi. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Namun walaupun tidak ada niatan untuk membunuh si gigolo itu, si pelaku ini tetap terjerat hukum. Walaupun bukan jenis hukuman pembunuhan yang berencana. Karena untuk dari segi kematian si gigolo ini merupakan dianggap sebuah kecelakaan. Tapi untuk sang pelaku ini dijatuhi hukuman karena penganiayaan. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja apa yang saya ceritakan di dalam video ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.